Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah mempertahankan iman dan kebenaran meskipun dalam keadaan yang sulit dan berbagai godaan. Ini juga sama. Saya nggak terlalu mau mengkisahkan lebih jauh tentang kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di kitab ke Daniel. Bapak Ibu baca di sana. Kalau kita perhatikan, mempertahankan iman dan kebenaran meskipun dalam keadaan yang sulit, dipaksa saudara, dipaksa. Harus menyembah patung. Dipaksa saudara. Makan makanan dipersembahkan kepada berhala, dipaksa. Itu godaan. Mereka berada dalam situasi seperti itu. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita berada di posisi Daniel dan ketiga teman-temannya ini, saya rasa itu juga susah saudara. Kenapa? Seluruh negeri itu sujud dan menyembah patung itu. Tapi ada 3 orang, dan resikonya besar. Kalau kamu tidak menyembah, kamu masuk ke gua singa. Kalau kamu tidak menyembah, kamu masuk kepada dapur. Wow, saya bayangkan ya waktu itu ya, Daniel ya, betapa stresnya, betapa depresinya. Karena hanya ingin saudara, pertahankan imannya, hanya ingin pertahankan kebenaran, keyakinan yang dia miliki. Dia harus taruhannya nyawa. Mati. Kalau kita kira-kira seperti itu bagaimana ya? Oke, nah bagaimana supaya dia tetap hidup mempertahankan iman dan kebenarannya? Kita coba perhatikan dari kisah ini, kita belajar tentang ini saudara. Kita belajar dari Daniel ini. Belajar tentang fondasi iman yang kuat di dalam Tuhan. Itu diletakkan dari sejak kecil. Orang Yahudi itu sudah terbiasa. Anaknya itu keluar memperkatakan firman Tuhan. Masuk memperkatakan firman Tuhan. Ketika mereka tidur memperkatakan firman. Di situ di langit tempat tidur mereka itu ada tulisan ayat-ayat. Kalau kita bilang ayat Alkitabnya. Depan pintunya itu ada ayat Alkitabnya. Mereka keluar, mereka masuk selalu didoktrin tentang kebenaran firman Tuhan. Itu dasarnya saudara. Maka kan anak-anak ini kita letakkan dasar dari kecil, kita sekolah minggu, kita doakan mereka, kita tumpangkan tangan mereka. Itu basic awal. Dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Kita nggak usah ngomong, saya kasih contoh, saya ngomong dengan Pak Roni, karena Pak Roni bisa jadi gembala dan bisa jadi orang yang hebat. Dia bertobat bukan karena dari apa-apa saudara. Tapi dia ingat kepada pertama kali gereja yang mengajarkan sekolah minggu. Lagu sekolah minggu. Kadang-kadang Tuhan punya cara untuk membuat kita berbalik. Daniel dan teman-temannya punya fondasi dasar yang kuat. Letakkan anak-anak kita dari awal tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi baca firman Tuhan. Tahu nggak tahu, baca saja dulu. Maka kan sebenarnya 1 tahun kita hafal 1 ayat. Kasih dia hafal 1 ayat. Kalau nggak salah anak-anak saya ini, mereka ada hafalan, istri saya kasih mereka hafalan contreng kalau mereka udah baca, contreng kalau mereka udah baca. Ada bacaan harian yang mereka harus selesaikan. Yang kecil juga udah selesaikan, ini juga harus selesaikan. Itu basic, fondasi.